Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Eva Dewi Majid, NPM 23130300100, kelas 2B. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan website sederhana dengan CURD menggunakan database bernama toko sepatu. Baik, untuk database yang saya buat yaitu saya beri nama toko sepatu dengan dua tabel, yaitu tabel pertama tabel penjualan, kemudian yang kedua yaitu tabel produk. Untuk tabel penjualannya terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, jenis produk, ID merek, ukuran, dan stok. Untuk ID pelanggannya yaitu menjadi primary key-nya, kemudian untuk ID merek menjadi foreign key-nya. Kemudian untuk tabel yang kedua yaitu tabel merek produk berisi ID merek sebagai primary key, kemudian untuk mereknya yaitu sebagai foreign key. Untuk relasinya yaitu sebagai berikut, antara tabel penjualan sama tabel merek produknya. Baik, langsung saja untuk ke kode programnya, yaitu yang pertama dengan config.php, yaitu dengan awalan kode PHP-nya, kemudian hostnya saya menggunakan localhost, untuk username-nya saya menggunakan root, untuk passwordnya saya kosongi karena tidak saya beri password. Kemudian untuk database-nya saya beri nama toko sepatu. Sama seperti database yang telah saya buat. Kemudian untuk koneksi ke database-nya yaitu menggunakan parameter $koneksi sama dengan new MySQL yaitu $host, $username, $password, $database. Kemudian untuk mengecek koneksi, yaitu jika koneksi terdapat error, maka akan memunculkan pesan yaitu koneksi failed. Jika koneksi terhubung, maka akan memunculkan data dari database-nya. Kemudian untuk index.php, yaitu dengan awalan kode PHP-nya. Kemudian untuk menghubungkan ke database-nya yaitu dengan include config.php. Kemudian untuk $SQL for penjualan, yaitu untuk menggabungkan antara tabel penjualan sama tabel merek produk. Kemudian untuk $result penjualan, yaitu untuk menjalankan dan menyimpan query. Kemudian untuk $SQL merek count, yaitu untuk menjumlahkan data merek dengan banyaknya pelanggan. Kemudian untuk $result merek count, yaitu untuk menjalankan dan menyimpan data query-nya. Kemudian untuk doctype HTML, yaitu untuk tampilan pada webnya, yaitu seperti ini, akan memunculkan tampilan seperti ini, yaitu dengan kode menggunakan HTML dengan judul data penjualan sepatu. Kemudian untuk bodinya yaitu dengan tabel border 1 agar membentuk tabel, karena jika tidak terdapat border maka akan tidak muncul tabelnya karena tidak ada style. Maka dengan border 1 akan muncul garis tabel. Kemudian yaitu terdapat tabel row dengan tabel header ID, nama pelanggan, jenis produk, merek, ukuran, stok, aksi, yaitu untuk judul di setiap kolomnya, yaitu ada ID, nama pelanggan, jenis produk, merek, ukuran, stok, dan aksi. Kemudian untuk memproses dari data yang dari database-nya,
Itu jika dolar resu penjualan atau numeronya lebih dari 0, maka akan diproses, yaitu dengan ID pelanggan, nama pelanggan, jenis produk, merek, ukuran, dan stok. Kemudian pada aksi terdapat edit dan hapus, yaitu dengan action link atau terdapat link yang bisa diakses untuk mengedit dan menghapus data. Jika tidak ada data yang ada di database-nya, jika datanya kosong, maka akan munculkan pesan tidak ada data penjualan. Kemudian untuk ref tambah .php class add data, yaitu ini untuk link menambahkan data penjualan, yaitu untuk link tambah data penjualan. Kemudian tabel yang kedua, yaitu sama seperti yang atas, yaitu menggunakan tabel border 1. Dengan tabel row-nya terdapat merek dan banyaknya pelanggan. Kemudian proses dengan perulangan, jika result merek count-nya lebih dari 0, maka terdapat data merek dan data banyaknya pelanggan. Namun jika tidak ditemukan data merek, maka akan memunculkan pesan tidak ada data merek. Kemudian untuk penutup koneksi. Kemudian untuk tambah .php, yaitu sama dengan awalan kode PHP-nya. Kemudian untuk mengkoneksikan ke database-nya, yaitu menggunakan include config.php. Kemudian untuk data input, yaitu terdapat nama pelanggan, jenis produk, ID merek, ukuran, stok, kemudian string kosong untuk mengisikan datanya. Kemudian ada $error dengan array kosong untuk menyimpan pesan jika ada kesalahan. Kemudian terdapat $SQL merek karena mereknya atau data merek mengambil dari tabel merek produknya dengan mengambil data merek. Kemudian $result merek, yaitu untuk memproses dan menyimpan data query. Jika server atau dengan request method post, maka nama pelanggan itu akan terkirim nama pelanggan, jenis produk on the post dengan jenis produk, dan seterusnya hingga stok, maka akan muncul data stok. Jika terdapat data yang kosong mulai dari nama pelanggan ataupun jenis produk maupun ID mereknya, jika kosong maka akan menampilkan pesan error yang harus diisi atau datanya tidak boleh kosong. Kemudian untuk pengisiannya juga, jika data yang harus diisikan numerik atau angka, jika dapat kesalahan maka akan memunculkan pesan stok harus berupa angka positif. Kemudian jika tidak terjadi error atau pengisian data sudah sesuai, maka statement akan disiapkan to insert into penjualan ke tabel penjualan. Kemudian statement diproses, yaitu untuk SI, yaitu S termasuk string, S juga untuk string nama pelanggan, S yang kedua untuk string jenis produk, kemudian I untuk integer ID mereknya, kemudian untuk S-nya lagi string buat ukuran, I adalah integer buat stok. Kemudian jika selesai eksekusi data-datanya, maka akan kembali ke halaman awal pada index.php. Kemudian jika terjadi error, maka akan memunculkan pesan error. Kemudian untuk tampilan pada database-nya, yaitu menggunakan type HTML sama.
seperti ini untuk tampilan ininya, yaitu pada bagian HTML dengan body plus form container, yaitu dengan judul tambah data penjualan. Kemudian terdapat form, ada nama pelanggan, jenis produk, ID merek, ukuran hingga stok, sama seperti database-nya yang terdapat pada database. Untuk judul-judulnya disamakan dengan nama database-nya. Kemudian jika selesai untuk menginput semua data, maka dengan menyimpannya pada tombol simpan atau submit. Jika batal, jika tidak jadi mengisi, maka akan dengan memencet tombol batal. Kemudian untuk editnya, yaitu untuk awalan tetap sama dengan awalan kode PHP. Kemudian untuk menghubungkan data ke database-nya, yaitu dengan include config.php. Kemudian untuk mendapatkan ID dari pelanggan, jika kosong maka di setel ke 0. Kemudian untuk input atau data, nama pelanggan, jenis produk, ID merek, ukuran, dan stok dengan string kosong, yaitu untuk mengisi datanya. Kemudian ada $error dengan array kosong, yaitu untuk mengisi pesan jika terjadi kesalahan. Kemudian jika ID pelanggan lebih dari 0, maka terdapat ID yang valid, maka statement akan disiapkan dan mencaleg semua data dari data penjualan, kemudian dieksekusi untuk menghasilkan atau perubahan pada nama pelanggan maupun jenis produk, ID merek, ukuran, maupun stok. Kemudian jika terdapat nama pelanggan maupun jenis produk yang kosong atau tidak sesuai, maka akan kembali ke lokasi index.php atau kembali ke tampilan awal. Namun jika sudah selesai atau memproses sudah melakukan pengeditan, maka sudah berhasil, juga akan kembali ke halaman indeks awal. Kemudian untuk $SQL merek ini, yaitu untuk mengambil data merek dari data tabel merek produk. Kemudian untuk $result merek, yaitu untuk memproses dan menyimpan data query-nya. Kemudian untuk doctype HTML, yaitu sama seperti yang awal, yaitu untuk tampilan pada websitenya, yaitu pada tampilan edit, maka akan menampilkan seperti ini. Jika ingin mengubah, yaitu terdapat input type atau form untuk mengubah data yang ingin diubah, hingga stok, mulai dari nama pelanggan, jenis produk, merek, ukuran, stok. Kemudian jika sudah berhasil atau sudah sesuai dalam pengeditan, maka dengan memencet tombol update. Kemudian jika tidak jadi untuk pengedit, maka tinggal memencet tombol batal. Kemudian untuk kode program update, yaitu tetap sama dengan awalan kode PHP-nya. Kemudian untuk menghubungkan ke database-nya, yaitu dengan include config.php. Jika server atau request method sudah di post, maka ID pelanggan akan membandingkan data ID pelanggan dan seterusnya hingga stop, maka akan menunjukkan data stop. Untuk $error, yaitu dengan array kosong, tetap untuk menampilkan jika terjadi kesalahan.
Jika terjadi kosong atau nama pelanggan ada yang kosong, data-data yang lainnya juga yang kosong, maka akan memunculkan pesan error, mulai dari nama pelanggan harus diisi dan data tidak boleh kosong, maupun harus pengisian harus benar. Jika numerik atau angka harus diisi dengan angka. Kemudian jika tidak terjadi error, maka statement akan dikoneksikan dan disiapkan untuk mengupdate dari data penjualan, untuk mengupdate baik nama pelanggan maupun jenis produk, ID merek, maupun seterusnya. Kemudian jika jika sudah selesai mengupdate, maka statement akan dieksekusi. Kemudian jika berhasil dieksekusi, maka tetap kembali ke halaman index.php atau halaman awal dari websitenya. Kemudian jika terjadi kesalahan maupun ID yang tidak sesuai, juga akan error saat memperbarui data. Jika selesai, maka akan kembali ke halaman indeks, jika akan mengupdate maupun tidak. Jika tidak melakukan pengeditan, maka kembali ke halaman indeks. Kemudian untuk hapus.php-nya yaitu sama, diawali dengan kode PHP-nya. Kemudian untuk koneksi ke database-nya yaitu dengan info config.php. Kemudian jika ID atau ID yang tidak atau kosong, untuk mengecek apakah terdapat ID atau tidak. Jika terdapat ID, maka akan mengambil dari ID pelanggannya, kemudian disiapkan untuk menghapus atau untuk memproses delete dari data penjualan. Kemudian dieksekusi. Setelah dieksekusi akan kembali ke halaman indeks atau halaman web yang awal. Kemudian jika terjadi kesalahan, maka akan memunculkan pesan error. Kemudian jika tidak ada indeks, juga akan kembali ke halaman indeks awal atau halaman web awal. Kemudian untuk koneksi penutup. Baik, cukup untuk kode programnya. Lalu langsung kita coba untuk menjalankan dari websitenya. Yang pertama yaitu tambah data penjualan, yaitu misalnya kemudian jenis produknya yaitu basketball shoes. Kemudian untuk mereknya misalnya New Balance dengan ukuran 40. Stok saya beri stok misalnya 5. Kemudian simpan, akan muncul mana dengan jenis produk basketball shoes dengan merek New Balance ukuran 40 dengan stok 5. Maka juga akan datanya dengan Adidas banyak pelanggan. Adidas ada 1, kemudian New Balance juga 1, Nike juga 1, kemudian untuk Puma juga 1. Misal saya tambah lagi, misalnya itu jenis produknya misalnya running shoes dengan merek Nike dengan ukuran 39. Saya beri stok 10. Saya simpan. Kan Nike ada banyak pelanggannya, ada 2 merek Nike. Misalnya saya edit, untuk box edit saya ingin mengubah ukuran, saya ubah 38 dengan ukuran 38, maka akan berubah
38. Setelah saya hapus, itu akan terhapus. Begitupun di database-nya juga akan sama dengan data di website-nya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.